Bermain air apalagi bermain sembari mandi hujan adalah hal yang tentu sangat digemari anak-anak. Namun sebagai orang tua, ibu pasti khawatir bila mereka bermain air hujan. Bisa jadi ibu takut mereka akan terjangkit virus karena airnya yang kotor. Lantas, haruskah kita melarang si kecil mandi hujan? Rasanya tidak perlu. Di balik kekhawatiran kita para orang tua terhadap keamanan dan kesehatan si kecil, ternyata mandi hujan memberikan banyak sekali hal positif bagi mereka. Dengan persiapan dan waktu yang tepat, si kecil tetap bisa bermain gembira dan terhindar dari sakit, loh. Untuk itu sebelum mereka mandi hujan, pastikan mereka dalam keadaan sehat dan hujan yang turun tidak terlalu deras, juga tidak disertai angin atau petir. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat mandi hujan untuk si kecil yang pasti membuat ibu tidak khawatir lagi. Anak-anak umumnya suka bermain air, termasuk ingin mandi hujan. Tak jarang juga, banyak orang tua melarang anaknya bermain di luar saat hujan. Mereka khawatir, si kecil akan sakit setelah hujan-hujanan. Berikut ini adalah beberapa manfaat anak mandi hujan, dilansir dari berbagai sumber. 1. Menambah pengetahuan. Dengan bermain sembari mandi hujan, si kecil tentu akan memiliki pengalaman bereksplorasi bersama alam. Sehingga pengetahuan mereka tentang lingkungan sekitar akan bertambah. 2. Mengembangkan karakter. Di tengah air hujan, si kecil dapat mengasah kreativitas serta imajinasi mereka, sehingga akan dengan cepat daya berpikir mereka akan terlatih. 3. Mengeksplorasi indera baru. Karena dekat dengan alam, indera baru si kecil akan bereksplorasi. Hal itu terjadi karena pada alam terdapat bau udara, suara hujan serta tekstur tanah. 4. Rambut sehat. Tidak hanya untuk anak-anak, manfaat mandi hujan satu ini juga bisa dirasakan orang dewasa. Melansir Harzindagi, mandi hujan membantu membersihkan rambut secara alami. Air hujan dapat membersihkan kotoran dan kotoran dari kulit kepala. Mandi hujan secara teratur dapat menghidupkan kembali rambut yang kusam dan membuatnya terlihat berkilau. Setelah mandi di bawah hujan, yang perlu ibu lakukan hanyalah mandi dan mencuci rambut dengan sampo. 5. Melatih fisik motorik anak. Ketika si kecil bermain dan mandi hujan, maka ia akan menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melompat melihat sumber hujan turun dari langit dan menadah hujan dengan tangan. Daya gerak dan aktivitas mereka tersebut akan menstimulasi kemampuan fisik motoriknya untuk berkembang optimal. Bahkan agar lebih seru, ibu juga bisa ajak si kecil melompat-lompat di genangan air hingga menciptakan jenis cipratan yang berbeda-beda. Dengan begitu melatih kecerdasan musikal dan logika berpikir. 6. Menguatkan tulang. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa mandi hujan bisa membuat tulang semakin kuat. Ion negatif yang terkandung pada air hujan dipercaya bisa menghasilkan reaksi biokimia, menetralkan keasaman tubuh dan menghancurkan radikal bebas penyebab rapuhnya tulang. Dinginnya air hujan juga akan menetralkan suhu tubuh dengan baik dan melancarkan sistem peredaran darahnya. 7. Merangsang kreativitas dan imajinasi. Tidak hanya orang dewasa saja yang berimajinasi dan mendapatkan inspirasi ketika hujan turun. Nyatanya, saat anak mandi hujan, imajinasi dan kreativitasnya akan muncul seiring dengan khayalan mereka. Misalnya, dengan bermain perahu kertas di genangan hujan, menyiram tanaman dengan air hujan, dan masih banyak lainnya. Saat hujan, si kecil akan mencoba berpikir kreatif, ditambah melakukan dengan cara yang menyenangkan. Meski demikian banyak hal positif yang didapat saat si kecil mandi air hujan, ibu juga harus tetap memperhatikan beberapa hal saat membiarkan mereka bermain. 1. Perhatikan kondisi fisiknya. Sebelum membiarkannya bermain air hujan, ibu terlebih dahulu harus memastikan kondisi fisiknya sedang prima atau tidak sedang sakit. 2. Batasi waktu bermain. Meski mereka terlihat senang, moms juga harus membatasi waktu si kecil saat bermain air hujan. Jangan biarkan mereka bermain terlalu lama. Dianjurkan untuk durasi mandi hujan tak lebih dari 30 menit dan segera keringkan tubuh si kecil seusai hujan-hujanan. 3. Segera lepas pakaian dan mandi.
Setelah membiarkan si kecil untuk bermain air hujan, Moms harus segera mencopot bajunya agar kelembabannya tidak meresap ke paru-paru. Setelahnya, langsung mandikan dengan air hangat guna mengimbangi suhu dingin sebelumnya. 4. Gunakan sabun antiseptik. Nah, ini adalah cara menghilangkan kekhawatiran Moms terhadap air hujan yang dirasa kotor. Dengan menggunakan sabun antiseptik atau merendam dan menggosok kaki dengan air garam hangat dapat mencegah adanya infeksi bakteri yang ada pada air hujan. 5. Asupan makanan. Memberi asupan makanan sangat penting untuk tubuh si kecil setelah mandi hujan. Makanan yang dikonsumsi tentunya harus makanan yang hangat ya Moms. Hal ini penting agar organ-organ tubuh si kecil ikut merasa hangat. 6. Istirahat cukup. Meski mereka terlihat senang, tubuh mereka akan tetap merasa lelah. Untuk itu, fisik dan tenaga mereka perlu dipulihkan dengan istirahat yang cukup yaitu tidur. Hujan banyak disebut dalam berbagai surah dan hadits Islam. Bahkan, salah satu dari 10 malaikat yang wajib diimami bertugas menurunkan hujan, yaitu malaikat Mikail. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwa hujan yang turun ke bumi sebagai rahmat yang diperlukan seluruh makhluk. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Kisah Asy-Syu'ara 28. Di dalam Al-Quran Surah Kahf ayat ke-9 disebutkan, bahwa hujan merupakan air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketap. Tidak hanya menjelaskan tentang rezeki yang turut-turun bersama dengan air hujan, Islam juga menjelaskan manfaat mandi hujan loh, Moms. Ibnu Rajab menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib jika sedang hujan, keluar untuk hujan-hujanan. Jika hujan mengenai kepalanya yang gundul itu, dia mengusapkan ke seluruh kepala, wajah dan badan kemudian berkata, keberkahan turun dari langit yang belum tersentuh tangan juga bejana. Abu Al-Abbas Al-Qurtubi juga menjelaskan, ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari keberkahan dengan hujan dan mencari obat. Karena Allah Ta'ala telah menamainya rahmat, diberkahi, suci, sebab kehidupan dan menjauhkan dari hukuman. Al-Mufhim. Itu semua karena hujan adalah keberkahan dan kesucian. Hujan juga merupakan pengirim ketenangan. Hujan bahkan penghilang kotornya gangguan setan. Maka dari itu, sangat baik bagi anak-anak untuk mandi hujan ketika hujan turun. Selesai hujan-hujanan, anak-anak dianjurkan untuk segera mandi, mengguyur kepalanya, minum madu, dan habatus sauda. Hal tersebut untuk mencegah beragam penyakit yang ada di dalam air hujan, serta menjaga tubuh agar tetap fit setelah kedinginan. Maka yang tersisa hanya keberkahanlah yang telah mengguyur kepala dan sekujur badan mereka. Nah, sekarang Moms sudah tahu kan manfaat anak mandi hujan serta apa yang harus dilakukan setelahnya. Mulai sekarang tak perlu khawatir lagi deh. Demikianlah sekelumit ulasan tentang manfaat mandi air hujan. Kalau suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Diari Nashita. Terima kasih.